Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film dari Italia berjudul Don't Kill Me, atau dalam bahasa Italianya Non mi uccidere. Betul nggak aku ngomongnya? Kok kayak apa ya? Gak apa-apa, Non mi uccidere. Oke. Jadi film ini akan menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama Mirta Simarmata. Enggak. Oh, enggak ya? Aja gue. Bukan orang Batak dia. Nah, jadi si Mirta ini berpacaran dengan seorang pecandu, Robin namanya. Mereka berdua saling mencintai, dan saking cintanya Robin sama si Mirta, dia tidak ingin berpisah dengan kekasih hatinya ini. Jadi mereka memilih untuk mati bersama agar tidak ada yang bisa memisahkan mereka berdua. Karena Robin yakin bisa bersama dengan Mirta setelah mereka mati nanti. Kok aneh kali otak orang ini ya. Tapi kematian bukanlah akhir dari hubungan ini. Lalu apakah mereka berdua akan hidup lagi? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Oh iya Wak, sebelum kita mulai, aku mau rekomendasikan dulu nih satu aplikasi ke kalian yang keren dan pasti buat kalian gak bakal bosan. Nah, buat kalian yang suka nonton live streaming, kalian perlu tahu nih satu aplikasi live streaming yang bikin kalian bakal ketagihan Wak. Pasti selama ini kalian pernah nih nyari live streaming yang gak kayak gitu aja, gak ngebosenin pokoknya. Live streaming yang gak banyak aturan, terus host-hostnya pun cantik dan seksoy dan udah kan? Dan juga dia kalian tahu sangat barbar, nggak banyak aturan. Ya udah langsung kalian gas aja nih, download aplikasi Yoha Live. Di live streaming ini kalian bisa lihat para host yang cantik dan seksoy pastinya Wak. Dan yang paling serunya lagi di sini nggak banyak aturan kayak di aplikasi yang sebelah gitu loh bos. Pokoknya barbar semua hostnya dan pastinya ini yang bikin kalian ketagihan nantinya. Jadi gimana cara installnya? Nah pertama kalian buka browser kesayangan kalian. Terserah browsernya apa, yang penting bisa mendownload. Browser pemersatu bangsa kayak ini juga boleh sih. Lalu kalian klik aja link yang ada di deskripsi, atau ketik aja di browser kalian yoha.app. Nah langsung tuh keluar deh webnya. Tinggal kalian klik aja download mau versi Android atau iOS Wak. Setelah selesai mendownload, install aplikasinya di handphone kalian. Setelah diinstal, kalian buka aplikasinya. Dan langsung aja tuh kalian disuguhkan dengan tampilan streamer yang bening yang akan menyambut kalian. Tapi buat nonton kalian harus daftar dulu ya Wak. Nah cara daftarnya juga gampang kali Wak. Kalian tinggal masukkan aja nomor HP kalian, terus bentar bakal ada kode verifikasi yang masuk ke nomor HP kalian Wak. Udah deh, abis itu kalian bisa masuk dan langsung nonton host-host harapan bangsa ini. Atau bisa juga kira-kira agak malas kalian daftar ya kan, yaudah kalian login aja melalui guest ataupun tamu. Abis itu kalian masuk aja ke room-room yang udah ada host-host yang siap menghibur kalian Wak. Nah, seandainya kalian suka kali nih sama hostnya, terus kalian bisa langsung follow aja nih dengan mengklik tanda tambah yang ada di sini. Nah, jika kalian juga senang sama hostnya, kalian juga bisa ngasih gift. Ya tujuannya biar agak semangat lah adik-adik ini goyang ya kan, untuk menghibur kita juga nya. Terus ada yang ngomong, bang nggak ada diamondku lah, tapi pengen kali aku ngasih gift sama hostnya ini. Ya udah nggak usah pusing, buat dapetin diamond juga gampang kali Wak. Kalian tinggal selesaikan aja tugas-tugas yang ada di sini kalau mau gratis. Tapi capek kali ya kan menyelesaikan tugas kayak gini. Ya mending langsung top up aja ya kan, nanti juga bakal banyak bonus-bonus setelah kalian top up Wak. Yaudah tunggu apa lagi, langsung kalian download aja Yoha Live, live streaming pemersatu bangsa. Oh iya Wak, untuk review film Don't Kill Me kali ini akan direview oleh my pacar. Ya udah, enjoy. Film dibuka memperlihatkan Mirta bersama pacar tercintanya yaitu Robin. Mereka berdua pasangan yang saling mencintai. Robin adalah pacar pertamanya Mirta. Awal mula pertemuan dia dengan Robin adalah saat dia pulang sekolah. Mirta melihat Robin dan kawan-kawannya, dan di saat itu juga dia tertarik dengan si Robin ini. Lalu, di malam harinya Robin pun menemui Mirta di sebuah klub malam. Nah, mulai dari situlah si Robin berpacaran dengan Mirta. Robin merupakan seorang anak yatim piatu dan seorang pecandu narkoba Wak. Jadi Mirta pun lambat laun terpengaruh dengan Robin dan jadi pecandu juga. Ya itulah cinta. Kadang gak ada logikanya ya kan. Orang tuanya Mirta pun jadi gak setuju dengan si Robin ini. Karena ya itu tadi, si Robin merupakan pecandu Wak. Jadi jelas aja orang tuanya Mirta gak senang sama si Robin ya kan. Tapi Mirta gak peduli dan tetap dekat dengan si Robin. Susah memang kalau udah jatuh cinta ini ya kan. Apapun dilakukan gitu.
Ya udah. Lalu di suatu hari Robin membawa Mirta ke sebuah tambang tua. Di situ Robin mengatakan sangat mencintai Mirta dan gak mau dia berpisah dengannya, meski orang tua Mirta melarang hubungan mereka. Jelas Mirta pun bimbang. Ditambah lagi Mirta sebenarnya ingin berhenti menggunakan narkoba, Wak. Tapi si Robin ini tetap gak mau berhenti juga. Lalu hari ini Robin mengajak Mirta buat make lagi. Jadi dia meneteskan sebuah obat ke mata mereka berdua, dan seketika itu juga mereka meneteskan air mata berwarna hitam, yang kemungkinan itu efek dari obat yang mereka pakai. Dan tak disangka karena obat itu, mereka berdua pun tewas karena overdosis. Orang tua Mirta sangat menangis melihat putri tercintanya telah tiada. Ditambah lagi ayahnya Mirta benar-benar geram dengan si Robin itu, karena dialah sekarang putrinya juga kehilangan nyawa. Setelah dari situ, jasad mereka berdua pun dikuburkan. Namun, anehnya di malam itu, Mirta hidup kembali dan keluar dari kuburnya. Mirta kemudian terbangun dan bingung dengan kondisinya. Dia berpikir, kok bisa dia terbangun lagi dari kematiannya. Kemudian Mirta pun berjalan menuju rumahnya. Dia masuk ke kamarnya dan melihat kondisi rumah yang sepi. Tak berapa lama kemudian, ibunya terbangun karena mendengar ada suara berasal dari kamarnya Mirta. Ibunya berpikir itu adalah arwahnya Mirta, dan ibunya menangis dari luar pintu kamar itu. Dia mengatakan sangat merindukan Mirta. Di dalam kamar, Mirta pun tak kuasa mendengar tangisan ibunya. Lalu dia membuka pintu kamarnya. Di sini ibunya sedang berhayal kalau Mirta hidup kembali. Tak lama kemudian, ayah Mirta pun terbangun. Dan seketika itu, Mirta pun langsung kabur dari situ. Ibunya pun menangis sejadi-jadinya. Dan ayah Mirta yang tidak sempat melihat Mirta tadi, jadi berpikir kalau istrinya sedang berhayal, Wak. Kemudian Mirta yang tadi kabur ke hutan, tiba-tiba dikejar segerombolan orang bersenjata. Mirta kemudian panik dan segera bersembunyi. Nah, entah kenapa si Mirta ini jadi punya kekuatan dari manusia normal, Wak. Bayangkan aja, dia bisa manjat pohon setinggi itu dalam sekejap. Mirta pun berhasil kabur dari orang-orang yang mengejarnya tadi. Lalu dia kembali ke kuburannya dan melihat sebuah catatan yang ditinggalkan di depan kuburannya. Catatan itu bertulis, Benandanti berharap perhentianmu damai. Lantas Mirta pun bingung siapa sebenarnya Benandanti ini. Cobalah menurut kalian, apa Benandanti itu? Kayak semacam marga gak sih Benandanti? Van Halen Benandanti. Keren juga ya kan? Enggak. Kemudian Mirta merasakan tubuhnya perlahan mulai membusuk, Wak. Dia masih bingung apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tidak hanya itu, tiba-tiba matanya Mirta berubah menjadi hitam. Nah, singkat cerita, Mirta pun mulai berjalan ke kerumunan sambil menutupi wajahnya. Dia masuk ke dalam klub yang dulu sering dia datangi bersama pacarnya. Lalu di situ seorang lelaki hidung belang datang dan menggoda Mirta. Dia kemudian berniat membungkus Mirta, Wak. Nah, tahulah kalian kan. Di sini awalnya Mirta menolak. Tapi entah kenapa, Mirta berubah pikiran dan mau pergi bersama pria itu. Lalu pria itu membawa Mirta ke tempat yang sepi. Dan kebetulan, tempat itu adalah tambang tua, tempat Mirta dan Robin biasa bersama. Kemudian pria itu tak ingin menyia-nyiakan waktu. Dia pun langsung menyuruh Mirta untuk menyervisnya malam itu. Dan ya bisa kita tebak, Mirta tidak bisa menahan kehausannya akan darah, Wak. Dan tanpa basa-basa lagi, dia menggigit dan menghisap darah pria itu hingga tewas. Jadi bisa kita simpulkan si Mirta ini telah berubah menjadi Dracula, Wak. Wah, kok bisa ya? Di sisi lain, diperlihatkan ayah Mirta didatangi seorang pria asing di rumahnya. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya. Dia adalah salah satu pemimpin organisasi Benandanti, yaitu sebuah organisasi pemburu mayat hidup ataupun Dracula. Namun, di sini mereka menyebutnya dengan nama Overdead. Mereka bekerja di balik bayangan dan tidak diketahui oleh siapapun. Nah, di sini dia mengatakan ke bapak si Mirta ini bahwa anaknya telah bangkit dari kuburnya dan berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Dia menitip pesan ke bapaknya Mirta, jika dia melihat anaknya datang lagi, dia harus segera menghubunginya dan jangan menyembunyikan hal itu darinya. Lantas ayahnya pun tak percaya sekaligus geram dengan pria asing ini. Jadi ayah Mirta mengusir dia dari rumahnya.
Di sisi lain, setelah Mirta mendapatkan darah, tubuhnya jadi pulih, Wak, dan gak membusuk lagi kayak tadi. Kemudian Mirta masuk ke sebuah bar dan mencuri sebuah ponsel dari pengunjung di situ. Lalu Mirta menghubungi nomor ponsel ayahnya. Mirta sebenarnya ingin pulang, tapi dia sadar bahwa dirinya sekarang adalah monster yang haus akan darah. Dia tak bisa mengontrol instingnya itu sebagai Dracula. Jadi dia berubah pikiran dan menutup telepon itu. Kemudian Mirta pergi ke kosannya dan mengganti bajunya dan beristirahat. Nah, tak lama kemudian, tiba-tiba ayahnya datang. Dan tahukah kalian, ayahnya Mirta datang bersama selingkuhannya, Wak. Inilah kan, entah kenapa pasangan gak cukup satu gitu. Kayak apa susahnya berkomitmen gitu ya kan? Atau emang susah kali? Aku kan berkomitmen yang. Ya udah lanjut. Nah di situ Mirta bersembunyi dan melihat ayahnya bersama wanita lain. Jadi saat wanita itu sendirian, Mirta yang udah geram kali ngelihat cewek itu, tanpa basa-basa lagi langsung menerkamnya, Wak. Ayahnya kemudian datang dan sangat kaget saat melihat itu adalah putrinya yang sudah berubah menjadi Overdead. Dan tiba-tiba sekelompok anggota dari Benandanti datang dan menembaki Mirta. Tidak hanya Mirta tapi ayahnya juga disikat, Wak. Alasannya karena mereka gak mau ada saksi atau orang lain melihat keberadaan makhluk kayak si Mirta ini. Dan si Mirta pun meskipun sudah ditembaki, tapi tetap aja dia gak bisa mati lagi, Wak. Di situ Mirta yang geram karena ayahnya telah tewas, langsung menghajar balik para pria itu. Mirta merangkak berlari namun orang-orang itu terus menembaki ke arahnya. Dan tak lama kemudian, ada seorang wanita bersepeda motor datang dan menyelamatkan Mirta. Wanita itu kemudian membawa Mirta ke sebuah hotel dan mengobatinya. Meski adalah Overdead, tapi yang namanya ditembak tetap juga bisa melukainya. Meski nggak bisa membunuhnya lagi. Ya kan dia udah mati, masa mati lagi? Nah kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya adalah bernama Sarah, yang merupakan seorang dokter dulunya. Dia juga adalah Overdead sama seperti Mirta. Dia menjelaskan tentang organisasi Benandanti adalah sebuah sekte besar yang ada di seluruh penjuru dunia. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang memburu para Overdead ataupun Dracula. Jadi bisa dibilang, tidak semua orang yang mati itu bakal mati. Ada beberapa yang bangkit lagi dan menjadi Overdead. Dan masih belum diketahui apa sebabnya, kebanyakan mereka yang menjadi Overdead, mereka meninggal mengenaskan. Jadi bisa dibilang kayak arwah penasaran gitu. Tapi bedanya di sini bukan jadi hantu, Wak, tapi jadi Overdead. Oke lanjut. Sarah kemudian mengajari Mirta cara menggunakan mangsanya. Karena dia adalah seorang dokter, jadi dia bisa tahu bagian mana dari tubuh manusia yang bisa dihisap sampai habis darahnya tanpa langsung membuat orang itu meninggal duluan. Karena Overdead hanya bisa meminum darah yang hidup dan gak bisa meminum dari yang sudah mati, Wak. Ya jadi gak harus banyak membunuh orang lah untuk mendapatkan makan, gitu maksudnya. Ngerti kan? Oke, aku anggap kalian ngerti. Nah, jadi setelah dari situ, Sarah mengajak Mirta untuk segera melarikan diri sejauh mungkin. Karena Benandanti akan segera mengejar mereka. Tapi di sini Mirta gak mau kabur karena dia ingin bertemu Robin. Dia yakin bahwa Robin juga bangkit dan berubah menjadi Overdead sama seperti dirinya. Tapi Sarah nggak yakin. Karena seandainya Robin berubah jadi Overdead, di malam setelah mereka dikubur waktu itu, harusnya Robin juga bangkit dong. Ya kan? Ya nggak sih? Nah, Sarah juga menjelaskan nggak semua orang mati berubah menjadi Overdead. Namun Mirta tetap bersikeras. Dia melompat keluar dan memutuskan pergi ke kuburannya Robin. Saat sampai ke kuburannya Robin, Mirta bertemu dengan sahabat dekatnya Robin dulu, bernama Ago ya. Nah, di situ Ago sedang menangis di depan kuburannya Robin. Lalu Mirta menghampirinya dan terlihat si Ago ini biasa aja ya. Ya karena si Ago ini baru aja make tadi kan, jadi dia berpikir itu adalah imajinasinya aja. Tapi ternyata tidak. Lalu Ago membawa Mirta ke rumahnya. Mirta kemudian membersihkan badannya, lalu menceritakan yang sebenarnya ke si Ago, bahwa dia adalah seorang Overdead. Namun, si Ago ini malah gak fokus, Wak. Dia malah ingin beradu kulit sama si Mirta. Nah, Mirta coba buat nahan gitu kan, karena dia takut dia gak bisa ngontrol dirinya dan memakan si Ago. Tapi Ago tetap gak peduli. Dan tiba-tiba
Mirta berubah menjadi overdate lagi dan bersiap menyerang Ago. Lalu si Ago yang gak mau dirinya dimakan Mirta lebih memilih mundur, Wak, daripada harus dimakan oleh cewek yang dia suka. Kemudian Mirta pun tersadar dan sudah melihat temannya sudah tewas. Di sisi lain, terlihat Sarah mencari keberadaan Mirta. Dia pun singgah kembali ke hotel tadi dan berpikir dia di situ. Tahu-taunya orang-orang dari Benandanti sudah menunggu di situ dan langsung menyerangnya. Sarah berhasil menghabisi beberapa dari mereka. Namun saat dia akan menghabisi pemimpin mereka, seorang pria lain datang dan melumpuhkan Sarah dan menangkapnya. Lalu diperlihatkan si Mirta kembali ke kuburannya Robin, pacarnya. Dia pun penasaran dan membongkar kuburannya Robin. Dan tak disangka, kuburannya Robin sudah kosong, Wak. Kemudian dari belakang, orang dari Benandanti datang dan berhasil menangkap Mirta. Setelah itu, Mirta dibawa ke markas mereka dan bertemu dengan si Om ini. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya dia senang bisa menangkap Mirta. Dia mengatakan Mirta ini termasuk overdate yang cukup kuat dibanding yang lain. Makanya dia berusaha kali, Wak, untuk menangkap Mirta dan mengajaknya menjadi sekutu. Dan ternyata yang tak disangka, Benandanti sudah punya sekutu yang merupakan overdate selama ini. Dan dia adalah... Dia adalah si Robin, Wak, pacarnya Mirta. Pasti kalian udah nebak juga kan, yakin aku. Nah, di situ Mirta pun sangat terkejut melihat Robin ada di situ baik-baik aja. Dan setelah dari situ, Robin membawa Mirta ke kamarnya dan ya udah, tahulah kalian ya kan apa yang terjadi. Soalnya udah lama udah enggak orang itu. Setelah beradu kulit, akhirnya Robin menjelaskan ke si Mirta kalau dia memang selama ini adalah overdate. Dan bahkan saat pacaran sama si Mirta pun dia udah overdate, Wak. Tapi dia nggak memberitahukannya selama ini. Dia memilih untuk bekerja sama dengan Benandanti karena teman dekat si Robin yang merupakan manusia itu dibunuh oleh overdate di depan matanya. Jadi dia memilih untuk membalas dendam dengan bekerja sama dengan Benandanti untuk memburu para monster overdate yang berkeliaran. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Mirta. Dia benar-benar sangat menyayangi Mirta dan gak mau hidup tanpa Mirta. Jadi dia memberikan Mirta sebuah kehidupan abadi, yaitu menjadi overdate agar mereka bisa bersama selamanya. Nah, bisa dibilang si Mirta ini dibunuh oleh pacarnya sendiri. Mirta pun tertidur sambil menangis karena gak terima, Wak, dengan apa yang udah dilakukan Robin padanya. Jadi dia memutuskan untuk kabur malam itu juga dari situ. Tapi sebelum kabur, dia menyelamatkan Sarah yang disekap terlebih dahulu. Sarah ternyata dikurung dan disiksa oleh pemimpin Benandanti di ruangan lain di situ. Kemudian Mirta datang dan menghabisi pemimpin mereka dan membawa kabur Sarah. Dan saat akan keluar, para Benandanti yang lain pun datang dan menghentikan mereka berdua. Dan saat sudah terpojokkan, akhirnya kemarahan Mirta pun meledak. Dia kemudian menghabisi mereka semua sendirian. Setelah berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, Mirta membawa Sarah ke mobil dan akan kabur. Namun dirinya dihentikan oleh Robin, Wak. Tapi keputusan Mirta sudah sangat kuat. Dia menghajar balik Robin dan memilih meninggalkannya sekarang. Nah, setelah dari situ, Mirta dan Sarah pun melanjutkan hidup bersama. Sarah akan mengajari Mirta cara bertahan hidup menjadi overdate ke depannya, dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan filmnya? Atau biasa aja ya? Tapi ya mungkin di awal film, kita tadi dibuat penasaran gitu ya kan sama apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tapi makin ke akhir ceritanya jadi emang kayak film Dracula pada umumnya gitu gak sih? Ya tapi masih bisa dinikmati lah ya kan, Wak. Nah ya udah, sekian dulu lah ya cerita dari film Don't Kill Me. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.